Ya, malam 3 hari itu lebih banyak jamaah, dan nanti juga malam putih itu kan lebih banyak jamaah lagi. Haji ini dia mengganti sholatnya kok selama hidupnya. Dan kemampuan kita cuma 1.800 liter, kita kasih, kita serahin ke yang layak makan. 1.800 liter, mohon maaf, untuk berapa? Untuk jamaah yang tadi itu di literin 5 kilo 5 liter. Untuk mengganti puasanya nih, puasa sholatnya selama kok hidup dan 3 abad itu. Mungkin selama 3 hari kok juga semakin banyak sejarah, nambah juga doain romantis kan. Senang saya, memang orang baik ya, jadi menyuruh orang baik begitu, orang semuanya baik gitu. Sampai ada yang ngirim makanan tuh dari hamba Allah, karena kok setiap dia baru ini kan saya lihat tuh, baru selama saya hidup baru ini saya ngeliat nggak ada, saya lihat HP-nya dia juga suka sedekah gitu, dia nih kayak yayasan ini kan itu dari hamba Allah bilangnya gitu, sampai dia ngirim tuh kayak di online gitu tuh, kayak GoFood atau apa tuh, dia ngirim bukan buat dia, buat orang yang ngirim itu, silakan bapak makan, jadi gitu. Dari siapa nih Bu? Biasanya dari hamba Allah. Jadi ada orang yang ngirim makanan kayak buah atau apa, bilangnya juga dari hamba Allah. Kayak gitu kita tanya kan, kalau kita tahu kan ada yang kirim, kita bilang terima kasih ya, karena nggak tahu dari hamba Allah dari siapa ya, cuman bilang alhamdulillah ya Allah kayak gitu. Dan yang bagus gitu, dari makanan yang banyak banget gitu. Teman-teman gue masih banyak yang datang, atau teman lama yang waktu zaman empo tuh jadi penyanyi maupun kalang-kalangan itu masih banyak yang datang hari tiap hari, masih banyak yang datang ngedoain, gak putus. Selain yang empo datang dari Aceh, dari mana sampai datang, sampai ada yang ini sampai ngaji, sampai empo dikasih Al-Quran, sampai empo dikasih tasbih. Jauh-jauh datang dari luar kota. Dari Aceh, menginap dia ngaji di sini, dia ngaji. Dia mau hataman, katanya silakan, nggak ada larangan kok, buat kebaikan silakan kayak gitu. Apa katanya nggak kenapa, silakan kayak gitu, buat kebaikan kenapa ditolak kayak gitu. Dia mau ngaji kok sampai hataman nih, dari Aceh. Abang, kalau soal yang tadi video 1.800 liter itu emang sebelum almarhumah wafat ada pesan atau emang dari keluarga sendiri atau dari abang? Ya nggak ada pesan ya, kayak gitu kewajiban. Mungkin ada sholat yang bolong tuh kita ganti dengan sedekah fidyah namanya gitu. Berarti selama 1.850 hari itu mungkin kan ada yang bolong kita ganti dengan kita ini coba dengan sedekah gitu. Tapi memang nggak bisa diganti sholat kayak gitu. Itu jatuhnya punya sedekah kayak gitu. Abang ngomongin soal apa namanya, pesan-pesan terakhir, kan sempat viral juga tulisan wasiat yang dibacain oleh Pak Irfan Hakim ya. Itu seperti apa mungkin Bang, ada nitipin pesan ke teman-teman artis, terus teman-teman keluarga semuanya? Pesan-pesannya untuk saat ini kan saya emang belum buka, saudara-saudara saya itu ya bilang jangan buka HP dulu kayak gitu kan, atau TikTok atau beritanya tentang ini, jadi ingat saya kan, dia tahuan 2 hari ini kan saya ini baru ini saya ini gitu agak semangat gitu. Hari-hari saya kan saya belum, sampai saat ini saya belum berani naik ke kamar. Kenapa? Itu banyak kenang-kenangan info dari kita baru nikah tuh, kasur masih disimpan, lemari saya yang bawain lemari itu waktu saya nikah saya bawain kayak gitu. Jadi masih banyak kenang-kenangan indah gitu. Jadi untuk saat ini saya masih ada berada di bawah tidurnya kayak gitu. Jadi hal kayak gitu saya lagi tutup dulu gitu, saya tutup kayak gitu. Tapi tahu Bang soal yang surat wasiat yang dibaca nama Irfan ini yang belum Ya apa itu belum tahu. Oh, yang ini yang untuk keluarga, sahabat dan penonton, kalau aku udah nggak ada jangan nangis, jangan lama-lama, hidup harus terus berjalan. Oh itu baru tahu gitu, iya baru tahu. Soalnya yang wasiat cuma itu aja kayak gitu. Dia pernah ngikut pengajian kayak gitu. Apa kalau kata Pak Ustadz, hadis Nabi katanya kalau orang meninggal hari Jumat itu tanpa pertanyaan gitu. Bener nggak Pak? Bener, itu hadis Nabi kayak gitu. Kalau kayak gitu Mama meninggal hari Jumat aja dong Pak, ya enak berarti ya, lebih gampang. Nah itu Allah ijabah doanya, meninggal dari Jumat gitu jam 8 sekian kayak gitu. Kalau di sini sudah ada firasat belum sih sebelum almarhum meninggal, sudah ada firasat? Siapa? Saya. Firasat itu sih nggak ada ya. Cuma kalau mimpi empok meninggal waktu mau di rumah sakit itu saya mimpi kayak gitu. Tapi saya baik sangka. Mudah-mudahan ini empok berumur panjang kayak gitu. Karena kan mimpinya meninggal, sebaliknya saya balikin kayak gitu. Ternyata mimpi saya kayak kenyataan jadi berzapu gitu. Ini kayak di mimpi empok meninggal dengan senyum. Cuman meninggal cuman kita
mah peluknya apa ini udah nggak kuat kan dituntun sama susu yang nggak kuat, dicopot sendiri. Kok nggak kuat saya peluk, ikutin cuma sampai asa la ilaha illallah, cuma sampai Allah, apa langsung merem gitu. Udah gitu doang, gampang. Intinya itu disampaikan ke almarhum. Enggak, saya nggak berani, takut almarhum kan kepikiran gitu. Malam mau meninggal tuh saya duduk tuh di bangku, di mereka dia gini lihat, ntar saya liatin dia begini gitu, ntar saya lihat, tadi liatin lagi saya balik lagi, saya lihat tadi berbalik lagi gitu, jadi nggak mau tatapan. Ini dong ada pesan terakhir nggak sih dari almarhum juga mungkin yang nggak bisa dilupakan Yang nggak bisa dilupain, pesannya ya jaga anak-anak dari pendidikannya, biar tinggi-tinggi pas sekolah, sayangin anak-anak. Iya mah, pokoknya anak-anak itu udah tanggung jawab apa semuanya kayak gitu. Jangan lupa si kembar, dia itu jangan kembar susunya, jangan sampai kehabisan kata dia kan. Dia kan tahu si kembar susunya kuat nih. Kadang-kadang kan kita beli sekardus tuh seminggu udah habis kayak gitu, dia tahu. Jadi itu benar-benar ini namanya selalu ingatnya anak, bukan mau meninggal tuh ngomonginnya anak. Anak-anak pendidikannya harus benar-benar tinggi, jangan sampai kayak kita kan udah ngalamin asam garamnya nih, pahit susahnya Pak, dari nol kita rumah tangga kayak gitu, pelan ngomong gitu kan, ngomongnya satu-satu. Nah, mau makan ya gitu doang gitu, iya gitu. Mentah kita pakai air apa gitu, pakai air kuah sayur gitu, entah kita suapin kayak gitu. Obat juga udah saya terusin tuh, karena takut keselakan karena napasnya bukan udah selalu bilang pelangnya ini udah di sini, napas udah di sini gitu. Saya lihat udah dingin, malam-malam tuh udah dingin, badan ini udah dingin. Nah, jam habis sholat subuh kan, sholat subuh, Pak, sini Pak, apa gitu, di sini suruh tidur di sampingnya. Belum mah, nggak muat ini, kayak gitu, udah di sini aja, usap-usap aja ya, udah usap-usap, rutin lah gitu. Karena kan kok tidurnya tuh udah duduk, ketika begini salah, dia rutin aja, beginiin aja, emang ikutin ya, baca sholawat gitu kan. Dalam hati aja, kalau nggak bisa dalam hati itu saya tuntun gitu. Sampai terakhir pun saya tuntun, sampai Allah, udah habis. Abang berarti nggak ada surat wasiat khusus dari almarhum ya buat keluarga atau buat abang? Nggak ada, cuma anak-anak jaga anak-anak dari sekolahnya, pendidikannya, dari makannya tuh benar-benar diperhatiin kayak gitu. Itu secara lisan berarti ya abang ya? Iya. Pas di rumah sakit ya? Tulisan. Masih ada ini nggak sih bang, Impian kok gini, waktu saya umroh di 2021, dia tuh doa depan Ka'bah, ya Allah mudah-mudahan saya bisa kembali di sini sama keluarga dan anak-anak. Jadi kan waktu itu saya berdua aja tuh, dia berdoa kayak gitu. Niatnya dia tuh baik gitu, jadi mau ngajak anak-anak nih berangkat umroh bareng-bareng gitu sekeluarga gitu. Nah hal itu mau dilakuin, itu kan pokoknya lagi kurang sehat kan. Udah gitu kan si Rapi ini kan belum bisa jalan, dia bilang nanti aja insya Allah kita ada rezeki Rapi udah bisa jalan gitu, kita berangkat kayak gitu. Yang penting kamu sehat gitu. Ya mudah-mudahan hal itu bisa saya lakuin gitu, niat baiknya kok kan. Dan juga kan Rapi kan Petong ini mau ulang tahun nih bulan September. Kalau kata kan tiap tahun kan Petong dirayain walaupun ini kecilan ya, doa-doa bareng apa. Tanggal bulan September si Rapi si kembar nih bulan Oktober. Jadi katanya mah si Petong sama si kembar gabung aja gitu, gabung aja ulang tahunnya, kita jalan-jalan ke Anyer, ajak anak yatim sewain bis kata dia gitu. Sewain bis, ajak anak yatim tuh katanya gitu, kita sewain bis sama keluarga, saudara, yuk kita berangkat ke Anyer kayak gitu. Ntar kalau mama sehat kita berangkat, bismillah kata dia gitu. Itu sudah direncanakan ya? Iya. Udah direncanakan. Tapi nanti akan dilaksanakan tanpa Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, ada rezekinya, kita berangkat kayak gitu. tetap berangkat ya abang? Insya Allah. Bang, mau kan berjuang dengan sakitnya, tapi ceria di depan. Tidak menunjukkan rasa Iya, sakit. dia itu berusaha untuk nutupin sakit, gue ini nggak sakit, gue ini sehat. Seakan-akan tuh penyakit lu bakalan ini kok, gue bakalan sembuh kayak gitu. Dia tuh yakin kayak gitu, tuh yakin. Dia kalau sakit nggak dirasain. Kalau di rumah malah dia tuh di kamar, dia tuh malah kesakitan. Kalau dia kumpul sama temennya, dia happy itu malah hilang. Penyakit dia nggak ngerasain kayak gitu, karena dia tuh berjuang supaya ini dia, gue nggak sakit loh, gue ini nggak sakit, gue sehat. Coba media perhatiin aja kok, kelihatan sehat kan kayak gitu. Itu dia bener-bener wanita Wonder Woman. Kalau gue ngedrop banget, dia tetap anggap tuh dirinya sehat kayak gitu. Bang, kalau ngedropnya banget itu udah berapa lama sih bang? Ya sebulan ini aja, sebulan Sebulan kemarin tuh, sebulan kemarin tuh udah mulai kayak badannya nggak ini mah, udah dibilang kan istirahat dulu mah, udah istirahat aja, kamu di rumah. Enggak, kan Ompo agak ini orang yang agak keras ya, gua harus ketemu temen-temen, gua harus kumpul kayak gitu, gua harus happy gitu.
gue nggak mau bilang ini gue sakit nggak kayak gitu, gue harus kuat kayak gitu. Karena kita meluk ya kan, kita BBI lagi, udah mah istirahat dulu, tetap mau yuk. Gue malah bener dicoba malah rentek badannya kan, dia keluar tuh aktivitas malah hilang kayak gitu. Bang Idung, soal ini kan udah berjalan 3 hari, perkembangan anak-anak Rafa dan Raffi seperti apa Bang saat tanpa almarhum? Anak-anak si kembar lagi kurang sehat. Dari awal meninggal kan malamnya kan panas gitu. Dan kemarin si Ade juga nih, si Rafa masuk IGD di rumah sakit. Pulang tuh akhirnya kan malam kan. Nah sekarang nih abangnya yang kayak adenya itu lagi diniin, lagi coba diobatin kan kayak gitu, dicoba ngomongin dokter, coba obatin obat yang sama nggak apa-apa. Tadi kan libur tuh kayak gitu, lagi kurang sehat. Dia sempat nangis, akhirnya dikasih baju almarhum. Iya, jadi malam pertama tuh nangis aja tuh kan, gelisah tuh, akhirnya dipelukin baju almarhum, tidur pulas kayak gitu. Namanya belum 40 hari ya, mungkin anaknya belum punya dosa, mungkin dia ngeliat dengan jelas kali ya mamanya tuh kayak seperti apa kayak gitu. Sekarang yang jaga masih baby sister atau Masih dijaga babysitter kan, kita namanya orang laki agak kaku ya kayak gitu, beda sama seorang ibu kan. Ibu bisa ngerawat 10 anak, tapi kalau bapak susah gitu, sulit karena kaku ya kan. Tapi kita berusaha untuk itu maksimal mungkin kayak gitu, maksimal kita harus kayak gitu karena kan darah daging kita. Bang, ada yang kemarin anaknya yang perempuan itu berkata sempat pingsan. Sampai saat ini malam ini juga dia untuk mengenang mamanya, dia coba pakai baju mamanya tuh, biasa pakai ini baju mamanya tuh buat ngaji, dipakai sama dia malam ini. Itu baru pingsan, sampai sekarang masih dalam kamar aja, masih pingsan-pingsanan karena memorinya juga deket sama mamanya ya. Jadi untuk buat misalnya untuk ngilangin itu nggak semudah itu kayak gitu, mesti tetap ingat mamanya kayak gitu. Biasa kalau ini manja kan, mamanya itu dia pelukan kan, namanya anak cewek kan. Kalau bapaknya kan susah untuk itu kayak gitu. Berarti sampai sekarang juga masih pingsan, baru tadi pingsan. saking dekat sama Iya, saking deket, sayang gua mamanya kan, apa-apa juga nurut kayak gitu kan. Kakak kuliah yang pinter gitu, dijalanin. Orangnya tuh kalau tahun betul dengar kata kayak gitu. tapi untuk sekarang mungkin tidurnya apakah di kamar mamanya atau di kamar Di kamar kakaknya kok gitu. Dia belum bisa ke rumah ini, dia juga belum bisa di kamar ini. Banyak memori kenangan yang mengingatkan tentang mamanya. Saya pribadi pun ya sebagai ayahnya tuh nggak masuk ke kamar itu, nggak, karena banyak kenangan juga di situ. Mempok semua kan tiap hari tuh aktivitas ya, sama hari yang mau mempok. Satu yang saya paling kangenin tuh kalau pagi ada yang bangunin gitu, mau berangkat kerja ada yang bangunin, Pak kamu udah masak nasi goreng di meja ya, mau pamit ya, cium tangan kayak gitu kan. Mau berangkat tapi kan kalau juga untuk makan sendiri apakah masih bisa nggak sih yang untuk anak yang perempuan atau memang terkurung diri gitu loh? makan untuk saat ini ya saya pribadi pun berkurang kan kayak gitu, masih belum ketelan gitu rasanya tuh. Empok ini masih ada gitu untuk saya, tapi memang empok itu masih ada selalu di hati saya kayak gitu. Wah selalu ingat gitu, makanya saya nggak mau sendiri. Kalau saya bengong malah kepikiran kok harus ada teman saya juga buat bengong biar agak-agak ini. Tapi mungkin cara untuk anak yang sendiri, Kenapa? untuk cara menghiburnya sendiri Oh kita kuatin kayak gitu, kakak udah ikhlas, mama di sana udah tenang. Kita juga suatu saat kita nih bakalan kita menunggu kematian. Kenapa? Nggak ada sesuatu tuh masa depan selain kematian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita tinggal nunggu giliran. Jadi kita juga nanti di sana akan ketemu mama. Insya Allah ridho, kita berkumpul nanti di sana gitu. Jadi pelan-pelan bilangin pelan-pelan gitu, biar ada pengertian kan, namanya juga anak masih belia kan, belum terlalu dewasa kayak gitu. Bang, tadi mungkin juga disebutkan kan sempat memberikan ambulan, pada akhirnya ambulan itu yang digunakan. Ya, jadi Empok tuh di masjid belum ada ambulan. Kalau kita lewat masjid, ya Allah, Pak doain mama kali biar nanti ada iklan masuk rezeki masuk endorse masuk rezeki lancar gitu, doain ya. Kayak gitu dia. Kenapa mama? Ini kan masjid belum ada ambulan, mudah-mudahan kita bisa beliin dan kayak gitu. Akhirnya tuh doanya Empok diijabah dengan 1 bulan. Empok dapet tuh iklan langsung tuh, iklan di TV di suatu produk kayak gitu. Langsung gitu tuh. Dan kita kan dulu masih ada tuh manajernya. Girang foto Empok, ini gua dapet iklan, udah langsung syuting nih 3 hari lagi gitu. Nah rezekinya udah masuk tuh, seminggu akan datang masuk rezeki mah. Udah masuk nih. Nah waktu itu kan pernah nazar
pernah niat kayak gitu, kamu kalau dapat rezeki pengen beli mobil ambulan kayak gitu, itu jangan dimakan duitnya, beliin mah sisanya pun kalau masih ada sisanya beliin karpet. Kalau di masjid kan udah ada ambulan, kita beliin. Nah, sekarang di musola kita beliin karpet kayak gitu. Nah, terus sama kubah di musola juga tuh, ada musola sini sama di sana di kubah. Ustadz Muhyiddin juga sempat bilang info apa tuh sempat berucap terakhir kali pengen naik mobil ambulan tersebut dan Ya, akhirnya terwujud. Bisa jadi kayak gini, begitu nyerahin sambil kebancol kok di sini. Ini saya nyerahin katanya ini mobil ambulan khusus buat warga di Ciganjur, khususnya buat orang sakit, orang mau melahirkan, terus jenazah kata dia gitu. Ada pula kalau mau dipakai kondangan kalau dia nggak malu gitu, mau ngebanyol katanya gitu ya kan, silakan pakai kondangan kalau nggak malu kayak gitu. Akhirnya diterima kan tuh, maksudnya diterima, kita ijab. Kalau juga bilang kayak gini, saya juga suatu saat juga saya akan pakai ini mobil ambulan, saya akan pakai bener. Kemarin tempat perisahan mau terakhir mau pakai ambulan yang mau serahin kayak gitu. Abang, sedikit bang soal Arafi katanya kabarnya akan menyekolahkan anak-anak, bener nggak sih bang? Kuliahkan anak-anak itu sampai selesai kuliah gitu. Ya semua empok dari Arafi, Ayupan apa semua baik ya, kita support kita, muatin kita semuanya, dan banyak penawaran halal kebaikan kayak gitu. Cuman ya bilang ya insya Allah saya juga kan anak-anak juga kan masih ada saya, kan masih ada bapak, saya juga masih sehat, masih segar, saya juga masih bisa nyari rezeki sendiri. Kalau memang saya udah pesan anak-anak juga dikasih kita ambil, nggak dikasih kita jangan pernah minta kayak gitu, karena Nabi lebih kita orang pemberi ketimbang orang menerima kayak gitu, lebih mulia kayak gitu. Saya ajarin selalu, pokoknya saya ajarin. Makanya tuh nggak mau DSP dia sakit apa, takut nyusahin orang gitu, takut ntar begini gitu kan, kok nggak mau gitu, malah yang ada gue stres ntar dia gitu, yang begini gitu, mendingan nggak ada yang tahu temen-temen deket gitu. Tapi udah ada tawaran dari selalu dia pendidikan anak-anak. Pendidikan anak-anak sejauh ini ya baru ini aja ngomong ya, pokoknya jangan kayak khawatir apapun gitu, ngomong gitu, apapun ngomong kayak gitu, dan itu juga belum saya memperjelasnya kayak gitu. Ya baiklah itu sosok teman-teman empok, kerabat empok, teman-teman itu benar-benar sangat baik, benar-benar kayak keluarga, saya nggak tahu, benar-benar kayak saudara kayak gitu. sama soal ini kebaikan Mpok ngasih wakaf tanah ke Babe Samin seperti apa? Iya gitu, jadi ketika kita beli tanah ini itu kan semuanya tuh sampai ke jalanan tuh punya kita gitu. Kita juga nggak mau seperti kayak menutup jalanan, enggak. Kita temuin tuh, kita musyawarah, saya bilangin, bang sama keluarganya, ini saya nggak bakal nutup jalanan, saya kasih cukup muat 4 orang sama kurung batang. Tuh, saya juga nggak bakalan kayak gitu, seperti itu kayak gitu. Jadi kita wakafin buat jalanan kayak gitu, yang penting muat 4 orang sama kurung batang sama motor kendaraan kayak gitu. Apalagi pun Babe Samin kan anaknya satu angkatan juga sama. Iya, seumuran kayak gitu, kecil lah kayak gitu. Kan juga rajin ibadah, kan rajin sholat kan dari orang belakang. Mudah-mudahan jadi jariah aja buat saya, buat empok almarhumah, karena kan dia mau sholat lewat situ ya kan, dia apa lewat situ, dia mau nyari nafkah lewat situ, nah kan jariah itu sepanjang detik ya kan, kayak gitulah. Makanya si pewakaf nih teman saya, alhamdulillah kayak gitu. Keberkahannya ada, kayak pokoknya meninggal di hari Jumat, meninggal di bulan Allah Ta'ala kan kayak gitu. Keistimewahan itu hari sangat kayak gitu. Abang, tentang awal mula karir Empok dulu bang, sempat ikut DMD di MNC, gimana bang? Ya hal rezeki mau tapi kita nggak pernah tahu ya kayak gitu. Jadi emang Empok pernah ikut itu DMD, ternyata Empok menang tuh. Setelah Empok viral menang, dari situ Empok dikenal juga tuh, dikenal. Kalau bintang tamu dipanggil, Empok tetapnya akhirnya di Opera Van Java. Itu dari Opera Van Java, Empok dibesarkan dari TV tersebut kayak gitu. Makanya itu TV itu rumahnya Empok, istilahnya itu rumahnya Empok kayak gitu. Dan itu banyak kenang-kenangan lah di situ kayak gitu. Empok baru dikenal pelan-pelan dikenal sampai saat ini Empok udah nggak ada, tetap masih dikenang dan masih dikenal kayak gitu. Mungkin doanya. Ya mohon maaf buat teman-teman media, pemirsa yang ada di mana saja berada. Kalau Empok punya salah dari tutur bahasa, kata-kata, perilaku dan tingkah laku, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan didoakan semuanya untuk pemirsa, didoakan Empok biar menjadi ditempatkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, didoakan kuburnya, diterangkan kuburnya.